dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Mujahid SPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil liqa'illah wa ba'd. Yang muliakan bapak-bapak para habaib, bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita sehat walafiat. Ini sebuah nikmat yang sangat besar dan perannya juga sangat besar yang namanya sehat ini, jemaah ibu bapak sekalian. Karena itu mari kita manfaatkan ini nikmat dengan sebaik-baiknya dan kita jadikan setiap gerak langkah kita sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ketika kita bangun di pagi hari mengawali tawaf kehidupan tiang lungguh, maka pasang niat bagus-bagus jemaah sekalian. Semoga tatkala kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, nah di saat itu pasang niat kita masing-masing agar hidup di pagi ini, di hari ini benar-benar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tak ada gerak kaki, ayunan tangan yang tak bernilai ibadah di sisi Allah taala, kecuali tiang pelungguh sekalian melakukan kemaksiatan, maka itu tak termasuk ibadah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak sekalian, yang hari ini kami lepas untuk bukan lepas dalam pengertian lolos begitu saja rarat selesai, tidak. Kita tetap memiliki keterikatan emosional dengan alma mater ini, dengan lembaga ini, anak-anak sekalian. Karena itu ingat dan ingat, jangan sampai di hari tua kita mengulang kembali puisi lama. Mana tim backsoundnya tadi? Saya mau berpuisi. Kalau tadi beberapa kali kita dengar puisi, maka saya juga akan berpuisi. Karena guru tak boleh kalah dalam berpuisi sama murid-murid. Silahkan di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Pagiku hilang sudah melayang, karena saya sudah tua. Batang usiaku sudahlah pergi. Sekarang petang datang membayang, hari mudaku sudahlah pergi. Aku lalai di hari pagi, betah lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa guna menyesatkan? Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka dan sukma. Kepadamu anak-anakku kuharapkan, atur barisan di hari pagi untuk menuju ke arah padang bakti. Biar anak-anak tak menyesal dalam hidup di waktu tuanya. Maka pesan saya satu, manfaatkan usia muda ini untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.
Kamu yang tadi selesai di MI, masuk lagi di MTS. Kamu yang selesai tadi di MTS, masuk lagi ke Aliyah. Jangan putus menuntut ilmu. Karena apa? Minal mahdi ilal mahdi. Itu pesan long life education. Lembaga ini yang anak sekalian memiliki kompetensi yang cukup dan memadai untuk kamu bugu dan belajar padanya. Di sini semua guru kebanyakan tersertifikasi, artinya memiliki kompetensi dia untuk mendidik kamu dan memiliki life skill, kecakapan masing-masing. Ada yang ahli di matematika, itu dimotori oleh Pak Ukin. Ada yang ahli di komputer, ada Pak Guru Mamam. Ada yang ahli di masang VIP, ada Pak Guru Pan. Ada yang ahli di qiraatul Quran, ada Pak Guru Farhan. Ada yang ahli di bahasa Inggris, ada Pak Guru Latif. Beliau sudah master di bahasa Inggris. Ibu bapak sekalian, di sini guru-guru menghafal 24 doa dalam bahasa Inggris. Di tempat lain saya yakin tak ada guru yang menghafal 24 doa dalam bahasa Inggris. Contoh, oh Allah, give us goods in this world and goods in hereafter, and save us from the punishment of the fire. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Allah, we beseech you for guidance, piety, chastity and contentment. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oh Allah, we seek refuge in Judean turmoil, attacks of misfortunes, evil of bigotry and Jewish of the enemies. Saya yakin di tempat lain tak ada seperti ini. Di Tarbiyatul Muslimin ada. Nah ini, jadi jangan remehkan Tarbiyatul Muslimin. Silakan tuntut ilmu di sini. Dan anak-anak sekalian, walau kita berada di pinggiran atau di pedesaan seperti ini, tak kalah gerget dan gritnya Tarbiyatul Muslimin ini, kita sudah memiliki link dengan Universitas Al-Azhar di Kairo. 2 orang santri Tarbiyatul Muslimin sekarang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar. Ini sebuah prestasi yang membanggakan. Jadi jangan remehkan Tarbiyatul Muslimin. Walaupun begini keadaan kami di sini, dan walaupun guru-guru kami tidak tampil necis, itu kepala yayasan tadi barusan dia pakai celana karena kainnya basah di sana. Dia pakai celana. Walau demikian, beliau pun hafal. Sampai sekarang masih mereka ingat. Masih dia ingat. Syarat kalam tidak kurang dari 4, maka carilah olehmu sampai dapat. Lapas murakab mufidun kumpulannya, wabak itu paling akhir sebutannya. Isim itu diketahui dengan hafat, tanwin alif lam terakhir huruf hafat. Huruf hafat banyaknya ialah 9, menghafalnya jangan sampai ketinggalan. Nawaan ala rubawafi, al-kafu wal balam sudah mencukupi. Wau tak dinamakan huruf sumpah, begitulah yang tersebut di jurniyah. Ingat ya Pak, di sini dihafal. Nah, mereka terheran-heran melihat helikopter karena mereka belum pernah naik pesawat. Nanti kalau ibu bapak bisa melanjutkan ke Al-Azhar Kairo, maka akan bisa naik pesawat. Sebab tidak mungkin berenang dari sini ke sana. Anak-anak sekalian, teruskan menuntut ilmu. Jangan hanya sampai MI, jangan hanya sampai MTS, jangan sampai MA, tapi teruskan sampai berakhir hayat di kandung badan. Karena kita hakikatnya adalah pejuang dan penuntut ilmu. Ingat, perjuangan terus dilakukan, dan yang perjuangan paling utuh dan indah adalah perjuangan dalam menuntut ilmu. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara.
Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Ingat, tak ada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi perjuangan. Nah, ingat ini Bapak sekalian, Allahu ghayatuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Qur'anu dusturuna, tarbiyatul muslimin sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kita, Rasulullah tauladan kita, Al-Quran pedoman hidup kita, tarbiyatul muslimin jalan kita. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Anak-anak sekalian, hidup adalah perjuangan. Jangan sia-siakan hidup. Sebaik-baik perjuangan yang kita bisa lakukan adalah menuntut ilmu pengetahuan. Ibu bapak sekalian, yang paling akhir ini menjadi tantangan berat buat kita adalah bagaimana menciptakan generasi penyembah ilahi yang murni dan sesungguhnya, bukan generasi yang munafik, bukan generasi yang akan merusak akidah. Coba saya tanya kita semua, anak-anak sekalian, jawab dengan sesungguhnya. Penemuan apa yang paling hebat di masa ini? Apa penemuan yang paling hebat di masa ini? Apakah listrik, pesawat, mobil, televisi, komputer? Semuanya salah jawaban. Yang paling hebat adalah penemuan masa kini adalah handphone, HP ini paling hebat. Kenapa paling hebat? Dengar alasannya. Satu, dengar alasannya. Dengar alasannya. Kenapa ini disebut penemuan yang paling hebat? Satu, HP melenyapkan telepon umum. Lihat, telepon umum tidak ada sekarang setelah HP ada. Dua, HP melenyapkan telepon rumah. Tiga, HP melenyapkan warnet. Empat, HP melenyapkan arloji. Lima, HP melenyapkan radio. Enam, HP melenyapkan recorder. Di masa kecil saya, orang kalau pergi midang ibu bapak sekalian, radio tip ponggokna. Ketuk-ketik radio tip ponggokna. Di depannya ada batu, lalu batu itu ditendangnya, jatuh tip dan HP-nya remuk, tidak bisa didengar oleh saudara lagi. Berikutnya, melenyapkan kamera, melenyapkan game, melenyapkan koran, melenyapkan kalender, melenyapkan kartu ATM, melenyapkan dompet uang. Nah, yang akan datang, HP akan melenyapkan. Subhanallah. Apalagi, HP akan melenyapkan mata kalian. HP bisa melenyapkan tulang leher kalian. HP bisa melenyapkan kesehatan kalian. HP bisa melenyapkan perkawinan kalian. HP bisa melenyapkan kasih sayang keluarga kalian. HP bisa melenyapkan generasi terus. HP bisa melenyapkan waktu berharga kalian. HP bisa melenyapkan masa depan anak kalian. HP bisa memutus tali silaturahim. HP melenyapkan adab dan etika terhadap orang tua dan sanak keluarga. Bayangkan ibu bapak sekalian, ketika bidadari niki sedang main game misalnya, lo Marjuni, Marjuni, kita kuai, Marjuni. Begitu ibu bapak dapat nih terus gorek ya langsung. Dengan tua ini dan tahu dengan penyikat serius merusak adab kalian. Luar biasa jemaah sekalian. Karena itulah HP melenyapkan anak kita, tidak peduli dan masa bodoh akan tanggung jawab terhadap orang tua. Bahkan HP bisa melenyapkan iman kalian.
mari kita ingatkan diri kita, anak-anak dan keluarga kita agar bisa bersikap bijak dalam menggunakan HP, memberi manfaat dan agar HP tidak melalaikan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pesan daripada agim kepada kita semua. Jadi ingat jemaah ibu bapak sekalian, ini adalah secara tidak langsung dajjal yang menggerogoti peradaban kita dan akhlak etika moral manusia. Karena itu ibu bapak sekalian, ingatkan bidadari ini, jangan sampai mereka tertipu daya, apalagi sampai tidak melakukan ibadah gara-gara yang namanya HP niki. Jadikan niki jamaah sekalian sebagai media untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak kajian-kajian yang kita dapati di dalamnya, banyak salawat-salawat indah yang kita bisa lantunkan melalui HP ini. Subhanallah, kalau tiang pelunggu sekalian pandai-pandai menggunakan apa yang ada ini, maka seluruhnya akan tertuju kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mari lanjutkan perjuangan ini, dan sebaik perjuangan yang kalian lanjutkan adalah terus tuntut ilmu pengetahuan, tidak ada masa untuk berpangku tangan sampai dengan berakhirnya hayat di kandung badan. Nah, dengan demikian maka adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas umur yang Allah anugerahkan ini, atas kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bila seluruhnya kita arahkan untuk beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tak banyak kata dan kalimat yang bisa yang lanjutkan. Sampai sini dulu. Mari selamat berpisah kami ucapkan. Semoga Allah melindungi kita. Selamat berpisah kami ucapkan. Semogalah Tuhan melindungi serta melimpahkan rahmat. Selamat dalam perjalanan, tak ada rintangan. Selamatlah sampai di rumah yang ditujui. Tiang Munas pamit lepeling di sida guru, tiang lampa ule aning balen tiang Lombok Utara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Banyak-banyak berselawat ibu bapak sekalian. Subhanallah, yang ingatkan kita semua ketika Rasul Isra Mi'raj ke atas sana, Rasul Nabi kita menemui seorang malaikat yang sungguh aneh dan luar biasa jemaah sekalian, di mana malaikat ini memiliki 1000 tangan. Dalam 1000 tangan itu masing-masing tangan memiliki 1000 jari. Untuk apa itu? Ya Jibril, Nabi bertanya, apa gerangan ini makhluk? Oh, itu malaikat yang ditugaskan untuk menghitung berapa bulir hujan yang turun di lautan, berapa bulir hujan yang turun di daratan, berapa bulir hujan yang turun di pegunungan. Oh, bau ngisena, sungguh bau, karena dia sungguh sangat banyak memiliki jari dan jemari. 1 juta jemaah sekalian yang dimiliki jarinya, satu yang tak bisa dihitung jemaah tiang. Berapa nilai dan pahala salawat yang luput yang ucapkan itu. Subhanallah, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling banyak salawatnya, dialah yang paling dekat dengan Rasul kelak ketika kita semua membutuhkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Semoga Allah meridai kita jemaah sekalian. Mari kita tutup kalimat ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat dan harapan jemaah sekalian. Ibu bapak, sanak famili, handai tolan, keluarga kita masing-masing yang mereka sekarang ada di alam barzah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmah, maghfirah, afwan wa ridwanu, dan menjadikan kubur mereka sebagai rawdah min riyadil jannah. Ila yaumil qiyamah syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Fatihah terakhir. Untuk kita yang masih hidup jemaah sekalian, mari kita membaca Fatihah dengan niat dan harapan. Semoga Allah memanjangkan, memberi kita sehat walafiat, kemudian panjang usia dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usia panjang Allah sudahi dengan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Demikian ibu bapak sekalian, anak-anak yang saya cintai, usikum wa nafsi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
Sambutan dari Bapak Kepala Desa Paumoto kepada Bapak Suherman SOS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan para habaib, al-mukarram, al-ustad, para pengasuh, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta adik-adik santriwan santriwati yang saya cintai. Dan intinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan terutama nikmat sehat dan sempat untuk bersama-sama dihadirkan di tempat ini, dipertemukan di tempat ini dalam rangka pelepasan santriwan santriwati Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslim Dasan Malang. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang, atau dengan kata lainnya minaz zulumati ilan nur, yang sampai saat ini bentuk daripada masyarakat seputaran Dasan Malang, atau pada khususnya Majelis Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslimin Dasan Malang, bentuk nyata bahwa kita berharap seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kedua tadi, kita berharap semua kita yang ada di sini mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Untuk itu mari kita perbanyak selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pengurus pondok pesantren yang telah memberikan kehormatan kepada tiang. Jadi kaget yang tadi ketika datang kesuruh ceramah, padahal adik-adik ini mah pendarun. Tapi apapun, adik-adik ini adalah orang-orang yang beruntung. Yang jelas tiang tidak seberuntung adik-adik, karena beberapa kali tiang dimasukkan pondok pesantren dia baru lulus, selalu melarikan diri. Untuk itu tiang sangat terharu, terlebih dengan posisi tiang sekarang yang diamanahkan oleh Allah untuk menjadi dengan doa atau menjadi kepala desa di Paumoto ini lewat tangan-tangan masyarakat, dan kami berharap dan memohon doa terutama kepada masyarakat desa pada Paumoto pada khususnya, untuk selalu yang diberikan kesehatan, selalu diberikan amanah, dan selalu menjadi orang yang amanah untuk menjalankan segala
amanah Allah yang tidak ada artinya kalau tanpa dukungan masyarakat pada umumnya. Adapun kami di Desa Pamotong sedang dalam tahap belajar dan selalu belajar, kurang lebih pada tetap belajar kerja adik-adik santri namun dalam bentuk yang lain. Kami juga pengen hadir di tengah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan wilayah Desa Pamotong, dan insya Allah ada beberapa program yang untuk pendidikan yang sedang kami rancang untuk RAPBDes tahun 2023, karena yang di tahun 2022 ini lebih banyak anggaran kita di desa habis untuk COVID serta untuk meningkatkan ketahanan pangan katanya. Jadi si bau terbangun kami yang berhubungan dengan ketahanan pangan, jalan usaha tani, saluran irigasi, yang untuk pendidikan di teman kanggo. Insya Allah yang untuk pendidikan non formal terutama di tahun ini kita bisa adakan untuk memperingati sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ini, sekaligus acara haul atau ulang tahun desa yang insya Allah pertama kali kita adakan dengan acara-acara lomba tahfiz Al-Quran sedesa Pamotong, kemudian tilawah. Kita hidupkan lagi tilawah yang pernah orang dari Pamotong sampai dengan tingkat internasional. Artinya hal yang baik di masa lalu kita mau hidupkan kembali, hal yang kurang di masa lalu insya Allah kita hidupkan juga. Artinya kita tetap berusaha. Kemudian yang terkhusus untuk lembaga pendidikan, kami mohon maaf untuk tahun ini memang kami belum berpartisipasi banyak akibat dari regulasi, bukan karena kami kehilangan jiroh untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seputaran Desa Pamotong. Untuk itu nanti maulid yang skopnya desa akan terpusat satu tempatnya dan akan berkeliling setiap masjid insya Allah, atau kalau tidak siap masjid mungkin halamannya Denara bisa dipakai lembaga-lembaga yang ada di seputaran kewilayahan itu. Untuk yang pertama yang ada di dalam rancangan kami lomba tahfiz Al-Quran, kemudian lomba tilawah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena apapun dia hanya manusia biasa yang sudah barang tentu pasti ada kesalahan. Wabil khusus untuk masyarakat Desa Pamotong, kebetulan masih di bulan Syawal ya, kesempatan ini yang mewakili pemerintah Desa Pamotong memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, anak-anak yang ada di wilayah Desa Pamotong tentang kekurangan kami. Yang kami hanya manusia biasa yang sudah pasti ada kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembagian Al-Quran ke masing-masing TPK. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslimin dan akan dipandu langsung oleh Bapak Ustadz Rosimah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man sallallahu ala amma ba'd. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembagian sumbangan Al-Quran dari anak-anak kita yang menyelesaikan pendidikannya di tingkat MI, MTS dan MA Tarbiyatul Muslimin, kita akan langsung memanggil Bapak Ibu pimpinan TPQ untuk kami persilakan untuk ke depan nanti untuk langsung diberikan sumbangan Al-Quran. Adapun jumlah Al-Quran yang terkumpul sampai saat ini sebanyak 220 buah Al-Quran. Kemudian jumlah TPQ yang diberikan sumbangan dari Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslimin yang sumbernya dari Bapak Ibu wali murid yang menyalurkan melalui anak-anaknya sebanyak TPQ-nya sebanyak 43 TPQ. Pertama, TPQ Nurun ada Nur, alamat Telaga Wareng, pemenang KLU di bawah pimpinan Ustadz Mujahid SPDI. Kami persilakan untuk langsung ke depan. Ya. Kedua, TPQ Nur Syahadah Pancor Siwa Landang Nangka, pimpinan Ustadz Rifai. TPQ Peloman Jurid Baru di bawah pimpinan Ustadz Haji Akmaluddin. TPQ Bolen Jurid Baru di bawah pimpinan Ustadz Hul atau Ustadz Miftahul Anam. TPQ Nurul Hasanah Dasang Pau Jurid Baru di bawah pimpinan Ustadz Hau. TPQ An-Nur Benteng di bawah pimpinan Ustadz Jurjani. TPQ Al-Hadi Benteng, pimpinan Ustadz Herman Hadi. TPQ Al-Banoki Banok Jurid Baru, pimpinan Lalu Azhar. TPQ Taman Kanak Perempuan Banok Jurid Baru, bawah pimpinan Ustadz Ihsan. TPQ Nurul Huda Banok Jurid Baru, di bawah pimpinan Muhtad. TPQ Banok Jurid Baru di bawah pimpinan Amak Ros. TPQ Subulus Salam di bawah pimpinan alamat Dasar Lendang Utara Jurid Ustadz Mazhadi. TPQ Dasar Lendang Utara di bawah pimpinan Haji Jabrudin. TPQ Nurul Yakin Dasan Treng Sepolong di bawah pimpinan Ustadz Haji Sahabudin. TPQ Darul Abror Pancor Manis di bawah pimpinan Ustadz Jamiluddin. TPQ Pengoros dan Masjid Pengoros yang mewakili kami persilahkan untuk kalau hadir di depan. Kemudian TPQ yang ada di Pait Jenaru, TPQ Pandanwangi, TPQ An-Nasir Kebon Lau Barat Ustadz Naziruddin. TPQ Nurul Muttaqin Pau Pampang, pimpinan Sahrudin. TPQ Badul Huda Kebon Belu Rumeneng di bawah pimpinan Ustadz Maknun. TPQ Randu Nunggal Rumeneng di bawah pimpinan Haji Rosidi. TPQ Al-Hukmi Rumeneng Haji Ustadz Hukmi SPDI. TPQ Musalla Landang Re Lau bawah pimpinan Haji Anto. TPQ Tarbiyatus Sibyan Landang Re Daya di bawah pimpinan Abdul Muhib Kadus Dasar Malang Barat. TPQ Al-Qasimi Lendang Nenggung Timur Pak Motong bawah pimpinan Nanang Qasim. TPQ Absah Nenggung Timur Pak Motong di bawah pimpinan Wirjono. TPQ Umul Qura Nenggung Barat Ustadz Awaluddin. TPQ Darul Quran Nenggung Barat bawah pimpinan Ustadz Sirajuddin. TPQ Kebon Galoh diwakili oleh Ustadz Sabri SPDI. TPQ Dasan Bawa atau TPQ Masjid Al-Farah Dasan Bawa Ustadz Lalu Kamil. TPQ Muhajirin Tunjang Tengah Ahyar. TPQ Tunjang Tengah Ustadz Ahmad Kiha SPDI. TPQ Nur Hikmah Tunjang Lau Ustadz Suhaimi SPD. TPQ Baitul Ridwan Tunjang Lau Muhammad Ridwan. TPQ Darul Huda Tunjang Lau Isra SPD. TPQ Matlahul Anwar Dasan Malang Timur Ibu Tohadah Inato. TPQ As-Sulhi Dasan Malang Timur Pak Sulhi.
TPQ Darussalam Dasan Malang Timur Ustadz Tabtazani. TPQ Dasan Malang Barat pimpinan Kaswadi. TPQ Repuk Dasan Malang Barat Mansur. TPQ Darul Haikal Dasan Malang Barat Ustadz Farhan SPDI. Pada bapak yang kami sebutkan namanya, kami minta di depan sini. Ya, langsung akan diserahkan kepada oleh Bapak Ketua Yayasan. Nah, di depan. Mohon bantuannya untuk yayasan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Bapak pimpinan yayasan dan ketua panitia, bahwa pembagian Al-Quran ini adalah melanjutkan tradisi sunnatul hasanah yang telah ditinggalkan oleh pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatul Muslimin almarhum Al-Ustaz Muhammad Afsani, yang mana pembagian Al-Quran ini kita lakukan semenjak tahun 1995, di mana tahun 1995 tahun pertama penamatan untuk tingkat kalian. Sana kita membagikan Al-Quran sejumlah siswa yang tamat dari MI, MTS dan MA. Ya, untuk kelengkapan pembagian Al-Quran nanti setelah acara bisa berhubungan dengan panitia bagian pembagian Al-Quran. Untuk acara pembagian Al-Quran kami akhiri. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara terakhir, doa sekaligus penutup, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Habib Wan Fairuz bin Sayyid Alwi Al-Qadri. Kepada beliau disilakan. Puncak ini yakni doa yang mudah-mudahan semuanya dan hajat kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah sampaikan dengan menghadirkan hati kita dengan menutup dengan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'adin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa laqad ashartu ila man asafu tu'il quluba tuhayyiju ashjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarair qad ta'alima li صفة ربنا وهدانا وإذ امتننا بمودتها هدى نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الآخر العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الهدى
المصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأول واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نجدها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمنا بفضل منك طلعة أحمد صلى الله عليه وسلم في بهجة عين الرضا ترعانا والمطهي في كل حال هبنا وهبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من هدانا وانظر إلينا واسقنا كسرنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسرق منا عند الممات وأصلها ركبنا يا ربي واجعلنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجعلنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجعلنا وبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحركت ريح الصبا أقصانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا وأم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدنا وعلى كلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بشر الفاتحة